Jadi saya tidak mencari popularitas, saya tidak apa ya, intinya namanya hati nurani tidak bisa dibohongi. Dan saya melaksanakan dengan konsisten, Pak. Tapi prinsip saya semua ini kan milik Allah, Pak. Apa yang saya miliki ini kan milik Allah, Pak. Ya saya kembalikan ke hambanya Allah, Pak. Saya nih kalau sudah nolong orang itu senang. Gitu. Ya saya terbukti, Pak, anaknya satpam bisa jadi polisi, anaknya tukang rujak bisa jadi polisi, anaknya tukang parkir bisa jadi polisi. Itu murid saya, Pak, orang Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini edisi spesial studio, kreatif studio, kedatangan Babin Kaptipnas. Ya, Polres Bangkalan. Beliau sering muncul di TikTok, FYP, kegiatannya bagi nasi, dan cari pokok sangat dekat dengan warga tidak mampu. Bahkan kadang kegiatannya makan-makan gitu ya, makan-makan di lesehan gitu. Saya tertarik gitu, kok sebegitunya gitu, kok ada, mohon maaf dalam tanda kutip, biasanya kita berpikir polisi kan yang negatif-negatif gitu. Ini tapi ada polisi baik gitu, polisi baik yang di TikToknya dia tulis polisi desa. Memang keliling-keliling desa mungkin, keliling-keliling desa cari warga yang tidak mampu, dibawakan sembako, dibawakan beras. Tapi jangan-jangan hanya cari popularitas gitu ya. Nah, hari ini saya datangkan langsung dan alhamdulillah beliau berkenan. Kita nanti tanya-tanya apa sih motifnya? Dari mana misal anggarannya gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Kita tanyakan langsung kepada yang beliau. Terima kasih Pak Herlambang. Namanya panjang biar nanti mengenalkan dirinya sendiri ke publik. Sebelum kita diskusi tentang banyak hal, dan saya panggilnya dan udah terbiasa panggil komandan gitu ya. Sebelum kita diskusi lebih jauh, dan izinkan untuk perkenalkan diri dulu kepada netizen. Dari mana, namanya siapa, tadi nama lengkapnya panjang, sebagai apa, dan kegiatannya apa saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Bribtu Herlambang Wahyu Anafis Satriatama, Sarjana Hukum. Saya bertugas di Polres Bangkalan sebagai Babin Kamtipmas. Ya, Babin Kamtipmas ini adalah Bayangkara Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Ya, bahasa gaulnya adalah polisi desa. Ya, jadi saya Babin Kamtipmas Desa Ujung Piring, Keramat Sembilangan. Itu, Pak. Ujung Piring, Keramat Sembilangan. Oh, berarti Babin Kamtipmas itu banyak? Iya, Pak, seluruh desa di Kabupaten Bangkalan itu pasti ada Babin Kamtipmas. Namun karena Polres Bangkalan ini kekurangan anggota, jadi bisa satu polisi 3 desa, 4 desa gitu, Pak. Beliaunya tadi sudah menjelaskan pegang 3 desa ya? Pegang 3 desa, Pak. Keramat, Sembilangan, Ujung Piring. Tapi beliau yang FYP terus di saya itu. Kalau yang lain saya belum tahu gitu ya. Beliau yang muncul FYP dengan kegiatannya yang bagi saya tidak biasa gitu ya. Dan gimana sebelum diskusi tentang kegiatannya komandan, saya penasaran bagaimana ceritanya bisa jadi polisi awalnya, dan apakah memang sudah cita-cita atau gimana? Jadi gini, Pak, saya ini dari SMA sudah berkeinginan besar untuk jadi Polri. Maka dari itu saya dulu anak desa, Pak. Siap. Ya, anak desa, kegiatannya di sawah, kemudian mandi di sungai. Wah, jauh dari kata mewah, Pak. Jadi saya sudah terbiasa dengan mandi di sungai, di hutan. Jadi sudah terbiasa dekat dengan masyarakat. Dan perjalanan saya jadi polisi pun tidak mudah, Pak. Ya, perjalanan saya penuh dengan kegagalan. Namun dari kegagalan itu saya lebih yakin bahwa Allah ini sayang sama saya. Ya, sayang sama saya untuk saya lebih sabar. Sayang sama saya untuk saya lebih bermental baja. Karena kehidupan ini kan keras, Pak, penuh dengan lika-liku. Kalau kita sudah terlatih, insya Allah kita menghadapi kehidupan ini akan ringan. Dan alhamdulillah Allah ridho, Pak. Saya ditakdirkan jadi polisi tahun 2016-2017.
Penempatan pertama di Polres Bangkalan, Pak. Langsung. Langsung Polres Bangkalan. Ya awalnya dalam hati kecil ya kurang sreg, Pak, karena lebih enak itu kumpul dengan keluarga. Namun saya meyakini itulah takdir Allah, Pak, yang terbaik. Jadi Allah ini selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya. Itu sangat benar, Pak, tidak bisa dibantah. Siap. Ya alhamdulillah seiring berjalannya waktu saya dinas di Samapta kurang lebih 2 tahun, Pak. Kemudian saya berkeinginan menjadi seorang Babin Kamtibmas. Karena saya termotivasi dengan guru saya, senior saya, komandan saya, Pak Herman Hadi, kemudian Pak Purnomo, saya termotivasi. Ya, dari itu hati saya terpanggil dan alhamdulillah saya dinas di Babin Kamtibmas. Berarti ada di Babin Kamtibmas itu permintaan? Dengan keinginan saya sendiri, Pak. Ya, maksudnya saya berkeinginan, alhamdulillah saya ditempatkan gitu. Siap. Luar biasa ya beliau ya. Kalau tadi sudah diceritakan tidak serta-merta bisa langsung jadi polisi. Beliau memang mengimpikan gitu ya, mengimpikan untuk menjadi polisi. Cuman ceritanya ya panjang gitu, panjang, Pak, penuh dengan lika-liku. Penuh dengan lika-liku. Kalau diceritakan nggak selesai ini. Kegagalan-kegagalan gitu ya. Tidak langsung. Dan alhamdulillah setelah Tuhan menakdirkan jadi polisi dan tugas pertamanya langsung di Kabupaten Bangkalan. Kalau bicara serg, ya tidak serg kan begitu. Manusiawi, Pak. Tapi yang namanya abdi negara mau ditempatkan dimanapun harus siap, gitu ya. Nggak bisa milih-milih. Saya mau dengan keluarga saja, gitu. Nggak bisa. Dan beliau akhirnya menerima itu. Dan setelah itu, enak kok gitu ya. Enak pol, Pak. Enak pol. Akhirnya kerasan keliling-keliling desa gitu ya, berbagi makanan dengan masyarakat gitu ya. Dan beliau tadi juga sempat mengatakan bahwasanya terinspirasi oleh senior-seniornya. Ada Pak Purnomo ya, Pak Disi, yang saya juga ngefan juga kepada beliau. Kemana-mana menemukan orang lantar itu malah dirawat, bahkan banyak yang sudah dirawat. Ini kayaknya generasi penerusnya ini. Baik, Pak Komandan, kita tadi sudah diceritain ya, bahwasanya sudah ingin jadi polisi dan banyak kegagalan-kegagalan dan akhirnya ditakdirkan. Dan beliau meyakini takdir Tuhan yang terbaik. Pasti. Dan hari ini beliau sibuk dengan kegiatannya di desa-desa, keliling desa, karena beliau mengatakan polisi desa gitu ya. Apa saja kegiatannya, Dan? Jadi tugas Babin Kamtibmas itu deteksi dini dan problem solving, Pak. Deteksi dini itu kita menyerap informasi masyarakat. Kita sambang kepada petani, kepada nelayan, kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, kepada kepala desa. Kemudian problem solving kita memecahkan masalah, Pak. Ya di desa itu ada masalah apa? Ya, karena saya dekat dengan masyarakat, saya selalu dikasih informasi. Pak, ini ada orang neser. Pak, ini kendalanya seperti ini. Pak, ini kendalanya seperti ini. Ya, tentunya alhamdulillah saya ini didukung penuh oleh masyarakat, Pak. Karena saya tidak bisa bekerja sendiri, saya dibantu oleh Klebun, saya dibantu Pak Babinsa, saya dibantu tokoh masyarakat, tokoh agama, semua masyarakat membantu saya, Pak. Sehingga saya pada saat berdinas tidak kesulitan. Informasi sekecil apapun pasti saya dapat. Contoh yang zaman tadi, Pak ini kok sering bagi makan, karena di situ ada permasalahan, Pak. Oh, orang ini tunanetra, dia tidak bisa masak. Nah, karena namanya tidak masak, ya kita kasih makan, Pak. Gitu. Tapi kan, ya mohon maaf gitu, Pak Babin. Kan bukan tugasnya Pak Babin, kan ada dinas sosial, ada Klebun juga. Ngapain Pak Babin yang ikut turun serta gitu? Ngapain Pak Babin? Nah, jadi gini, Pak. Kita ini kan pelayan masyarakat, Pak. Masa ada masyarakat itu nggak dilayani, Pak? Kan gitu. Dan senjatanya Babin Kamtibmas itu hati nurani, Pak. Siap. Ya, hati nurani dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Ya, jadi hati nurani itu tidak bisa dibohongi, Pak. Kalau ada orang kasihan ya. Cuma semua mendukung, Pak, dari Klebun dan ini semua mendukung penuh, Pak. Itu intinya. Kalau saya lihat memang dasarnya udah orang baik gitu ya. Dasarnya orang baik, ingin selalu menjalankan tugasnya, lalu di tempat tugasnya menemukan hal-hal yang di luar, yang tidak biasa gitu ya, tidak biasa, dan karena memang tugasnya sebagai problem solving itu tadi, akhirnya beliau menjadi pemecah masalah. Tidak hanya menemukan, tapi juga memberikan solusi. Jadi kalau menemukan lansia yang sulit masak, sulit mendapatkan makanan, beliau antarkan makanan gitu. Saya sempat melihat videonya beliau bawa makanan sampai banjir-banjiran gitu, Dan. Itu waktu musim hujan, Pak. Oh iya. Ya, musim hujan itu genangan air. Ada genangan air itu, Pak. Sudah berapa orang, Dan, yang sudah dibantu oleh panjenengan dan
kondisinya seperti apa? Selain kayaknya ada bedah rumah juga? Enggak Pak, enggak ada. Nggak ada ya? Gitu. Apa aja yang paling yang sempat ditemukan oleh komandan yang mungkin paling menyentuh lah? Yang paling menyentuh itu tunanetra Pak. Jadi Tunanetra. ada tunanetra itu hidup sebatang kara Pak, sendiri. Ya alhamdulillah saya dibantu sama Klebun, sama masyarakat sekitar, kita gotong royong Pak. Kabel listriknya itu putus Pak. Ya jadi dia bertahun-tahun Tanpa listrik. Ya alhamdulillah kita selalu kolaborasi Pak, bersinergi. Akhirnya kita datangkan PLN, ya kita pecahkan masalah dengan listriknya bisa nyala lagi. Seperti itu Pak. Baik. Itu yang tunanetra itu Pak. Nah jadi penuh dengan pelajaran Pak. Jadi seorang tunanetra Pak, kesehariannya itu hanya menunggu ibadah. Oh. Iya, karena kamarnya bersih, walaupun tunanetra kamarnya bersih Pak. Hebat. Itu sebagai motivasi saya, kita yang sempurna masa kalah. Nah, Itu poinnya. Wah. Kalau kita lengkap dan sempurna gitu ya, masa kalah dengan tunanetra, dia hanya dengan keterbatasannya, tapi selalu menunggu waktu sholat gitu. Iya, benar. Jadi kamarnya itu bersih Pak, wangi gitu. Padahal dia tidak bisa melihat Pak. Gimana cara membersihkannya? Ya karena gini Pak, dia tidak ada yang tidak mungkin. Dia itu terbiasa Pak. Jadi pakai feeling. Nah, terbiasa. Itu ilmu yang saya dapat Pak. Masa kita yang sempurna kok nggak bisa? Itu karena kebiasaan. Walaupun mau ambil air itu ya biasa Pak. Pelan-pelan jalan-jalan nih. Pelan-pelan tidak ada yang bantu. Tidak ada yang bantu Pak. Luar biasa. Jadi memang beberapa kali kalau saya menemukan memang ketika ada seseorang yang diambil gitu ya, diambil memang tidak bisa melihat, kan ada yang diambil. Tapi Tuhan memberikan lebih di sisi yang lain. Buktinya beliau tunanetra tapi bisa kok membersihkan tempatnya. Bahkan komandan tadi menjelaskan sangat bersih. Sangat bersih Pak. Beliau kalau mau sholat gitu ngambil wudhu ya bisa. Iya bisa. Bisa karena terbiasa. Itu benar itu Pak. Ini pukulan telak bagi kita yang ya, itu lengkap. Ilmu hidup ini bersyukur. Nah, tidak hanya kata-kata tapi luar biasa ini Pak. Kadang kita yang lengkap kayak gitu, males-malesan gitu. Ya itu Pak. Itu jadikan motivasi. Saya tertarik mengundang beliau karena saya meyakini beliau mendapatkan banyak hal di lapangan dan hal itu tidak hanya tentang itu tapi tentang ilmu-ilmu tadi itu. Bagaimana kita harus bersyukur. Bersyukur ya, Pak. Real belajar bersyukur dari itu Pak. Selain yang tunanetra tuh dan kan panjenengan sering bagi-bagi nasi juga. Siapa aja yang sampean bagi-bagi nasi dan? Jadi ada lagi Pak. Ini yang lebih menyentuh sebenarnya. Ada seorang Pak warga, pasangan suami istri, anaknya 3 kalau enggak 4. Itu selama 20 tahun tidak punya meteran listrik Pak. 20 tahun? Iya. Berarti 20 tahun tanpa listrik? Iya, menurut keterangan beliau. Itu rumahnya ya seadanya itu Pak. Bambu, pakai bambu, atasnya genteng itu. Kemudian saya selalu berkoordinasi dengan 3 pilar Pak. Saya tidak bisa kerja sendiri, saya koordinasi. Alhamdulillah meter kan kita pasangkan Pak. Sehingga dia merasakan di 2024 saya masang itu Pak. Merasakan punya lampu Pak. Di zaman yang sangat modern ini Pak. Di zaman seperti saat ini ya, masih ada yang belum punya meteran lampu. Terakhir kemarin Pak, bulan Februari saya belikan kasur. Karena nggak punya kasur Pak. Seperti itu. Segitunya ya. Iya betul. Saya sempat melihat videonya itu. Beliau bawa sendiri kasur itu ya. Ya karena nggak punya. Loh kenapa kok sampai dibelikan kasur itu? Ya. Kan bisa aja tidur di bawah. Namanya. Maksudnya sampean nggak usah terlalu peduli gitu. Kenapa gitu? Namanya hati nurani ini nggak bisa dibohongi Pak. Ya. Jadi saya tidak mencari popularitas. Saya tidak intinya namanya hati nurani tidak bisa dibohongi. Dan saya melaksanakan dengan konsisten Pak. Bisa ditanya warga saya. Ya, saya tidak itu. Karena yang menilai adalah warga-warga saya, Pak, bukan saya. Saya percaya dan beliau diundang ke sini bukan atas permintaan beliau. Saya sendiri karena saya tertarik. Kok ada-adanya orang aneh seperti ini gitu ya. Kerjaannya setiap hari tuh kalau nggak bagi nasi yang mendatangi orang yang tidak mampu kan beliau sudah cerita tadi. Ada warga yang tidak punya lampu, beliau upayakan. Beliau tidak punya kasur, dibelikan kasur. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari mana semua itu uangnya? Ya alhamdulillah Pak, namanya
rezeki ini kan kalau kita bersedekah insya Allah Allah akan ganti Pak. Ya tetap dari pribadi Pak. Tapi prinsip saya semua ini kan milik Allah Pak. Apa yang saya miliki ini kan milik Allah Pak. Ya saya kembalikan ke hambanya Allah Pak. Siap. Nggak pernah dikomplain keluarga gitu, gajinya atau uang pribadinya dibuat apa? Beli kasur tetangga atau kasur orang yang tidak kenal. Kan notabene tidak dikenal. Bukan asli Bojonegoro, bukan orang Bangkalan. Beli kasur buat orang Bangkalan. Apa nggak komplain keluarganya gitu? Gimana? Ya enggak Pak, karena saya sama istri saya kan orang lapangan Pak. Saya dari dulu awal menikah sampai menikah memang hobinya bersedekah Pak. Oke, seperti itu. Berat ini. Hobinya bersedekah. Berat. Kalau kita kan hobinya minta gitu ya. Bukan kita dah, saya nggak mau. Saya hobinya minta. Gitu. Kalau bisa saya mau minta sebanyak-banyaknya. Tapi komandan di samping saya ini berbeda. Hobinya adalah bersedekah. Apa sih dan selama ini panjenengan konsisten melakukan bersedekah gitu ya, peduli terhadap rakyat yang tidak mampu dan memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan tugasnya panjenengan gitu. Apa yang panjenengan dapatkan? Ketenangan Pak. Siap. Iya. Saya ini walaupun Polri kan tugasnya berat Pak, tidak hanya di lapangan cuma di komputer. Ya, setelah melaksanakan kegiatan seperti itu hati itu ayam Pak. Oke. Itu setiap hari dilakukan berarti dan? Setiap hari Pak. Jadi kan saya ini kan memiliki remaja binaan Pak. Remaja binaannya Pak Babin. Remaja binaan sampai Iya, yang di TikTok kan saya kan sama anak muda kan. Iya, ya, sempat lihat itu. Ya, itu adalah binaan saya. Itu dibina gimana maksudnya? Jadi program Pak Babin saya ini Pak merangkul para pemuda Pak. Pemuda-pemudi yang berkeinginan tinggi mau jadi abdi negara. Pemuda yang ingin menjadi abdi negara, termasuk ingin jadi polisi? Iya, polisi, TNI, IPDN, Setin. Diapain tuh sama panjenengan? Ya, saya ajari seperti itu, Pak. Jadi kegiatannya kan sama sudah ngerti. Makan bareng sarapan itu habis lari, Pak. Ya, jadi programnya setelah subuh berjamaah, kemudian kita olahraga pagi, Pak. Setelah olahraga pagi kan kita sarapan bareng. Nah, itu menunjukkan kita ini kebersamaan. Duduk sama rata itu loh Pak, menikmati indahnya alam Bangkalan yang luar biasa ini Pak, ya kan gitu Pak. Ada berapa pemuda yang saat ini di bawah binaannya Pak Babi? Kurang lebih 50 orang Pak. 50. Cuma yang sering ikut saya itu yang luar kota Pak. Luar kota pun datang ke sini Pak. 50 binaan. Tapi nggak nginep ya? Yang luar kota nginep Pak. Saya sediakan asrama Pak. Berapa yang dari luar kota tuh? Sekarang 10 orang Pak. 10 orang dari luar kota bermalam di tempatnya beliau menjadi warga pemuda binaan ya, untuk mencapai cita-citanya. Yang 40 berarti 40 sekitar orang Bangkalan Pak. Orang Bangkalan sekitar ya. Bayar berapa kalau pengen jadi binaan panjenengan? Kalau binaan saya gratis Pak. Saya kan ngerekrut orang yang yatim piatu, kemudian kurang mampu. Ya. Ini nggak nyampe saya kalau kayak gini. Gitu. Padahal setahu saya ada kalau pengen jadi TNI, polisi atau abdi negara gitu, itu harus bayar. Dan ada ya nggak sedikit bayarnya. Dan beliau gratis, serius nih gratis. Nanti ada yang daftar bayar dan. Jadi bisa dibuktikan Pak. Saya punya murid ini sebagai motivasi orang se-Kabupaten Bangkalan. Namanya Sabrina Aulia Nikmah Pak. Orang Labeng. Beliau ini menjadi contoh di Kabupaten Bangkalan karena selama kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun itu tidak pernah ada lulus IPDN Pak. Ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Sabrina itu lulus Pak. Pertama kali berarti? Ya nggak pertama kali, cuma dari 6 tahun 7 tahun kan belum ada Pak. Oh iya. Lulus. Selama dekade itu gitu. Itu lulus Pak. IPDN Pak. Golongan 3A, calon camat perempuan. Dan orang desa Pak. Tidak Kesek, mampu. Ya. Tidak mampu. Iya, tidak mampu Pak. Seperti itu. Jadi ya kalau saya nggak nyampe, otak saya nggak nyampe. Jadi sekian anak-anak itu dibina tanpa bayar itu ya. Terus dari mana biayanya panjenengan?
Kalau saya kan yang di luar binaan saya itu kan ada yayasan, Pak, di Nilam sana. Sementara saya juga ikut ngajar di sana. Gitu. Oh, dapat dari itu berarti? Ya, yang yayasan, yang bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ikut saya, Pak. Yang mampu di yayasan yang di Ya, panjenengan ngajar di sana. ya, yang dapat nggak mampu ikut aku, Pak. Ya, ngajar di sana dapat bayaran. Ya, di sana. Yang tidak mampu ikut ikut Pak saya. Babin. Ya. Dibina oleh Pak Babin dan tanpa bayaran. Mm-mm. Oh, kalau saya mengistilahkan subsidi silang Nggih. sebenarnya. Itu. Baik. Jadi saya memprioritaskan bagi masyarakat yang nggak mampu, Pak. Kalau Itu. yang mampu disarankan Ya, di sana. Karena di sana kan ada guru bahasa Inggris, guru matematika, Pak. Lengkap. Katanya tadi ada 10 dari luar Bangkalan. Nggih. Dari mana aja tuh? Dari Bojonegoro, Tuban, Pamekasan, Sampang. Dari Pamekasan, Iya. Sampang, Bojonegoro, Tuban, ke sini juga. Nggih, di sini, Pak. Emang nggak ada di sana? Banyak, Pak. Kan kalau di luar sana kan mohon maaf, Pak. Kalau ikut bimbingan masuk abdi negara itu kan mahal-mahal, Pak. Betul, saya tahu sendiri. Saya Nggih. tahu sendiri tetangga saya, ya nggak sedikit uang yang dikeluarkan untuk ikut latihan loh ya. Nggih. Maksudnya dibina, belum tentu lulus juga gitu. Nggih. Itu lumayan. Dan ini digratiskan sama Pak Babin. Nggih. Wah, ini bisa-bisa nanti dari Papua datang ke Panjenengan. Nggih. Gitu, Pak. Apa motivasinya Pak Babin? Kenapa nggak disuruh bayar aja? Mereka kan ilmu kan kudu mahal. Kenapa harus dikasih gratis? Kembali lagi, Pak, hati nurani, Pak. Ya kita nggak munafik, Pak. Namanya hati. Saya nih kalau sudah nolong orang itu senang. Gitu. Ya saya terbukti, Pak, anaknya satpam bisa jadi polisi, anaknya tukang rujak bisa jadi polisi, anaknya tukang parkir bisa jadi polisi. Itu murid saya, Pak, orang Bangkalan. Sudah berarti. Sudah bisa diwawancarai, Pak. Satpam wing murid saya. Pemirsa, ini sudah bicara langsung dan saya akan tidak lanjut ya. Akan Ah. saya panggil nanti Iya. yang katanya beliau sudah jadi-jadi ini Ah. mulai Satpam Anak tukang rujak Tanah Merah itu, Pak. katanya binaannya beliau. Heeh. Untuk memastikan itu saya panggil. Iya. Wih, bisa diwawancarai itu, Pak. Real atas izin Allah Subhanahu wa taala, Pak. Dan hati-hati loh, dan ini kan publik nih. Nggih. Nanti bisa banyak itu Panjenengan ini gimana? Jadi nggak muat nanti bahkan atau kewalahan gimana Iya. ini banyak nanti, dan saya pengen jadi binanya, saya pengen. Dan kalau berbicara masyarakat tidak mampu di Bangkalan tempatnya gitu loh. Ini gimana nanti kalau banyak daftar ke Panjenengan? Ya, tetap diselektif prioritas, Pak. Karena kan untuk masuk abdi negara kan ada syarat-syarat, Pak. Tinggi, kemudian harus sehat, nggak min, kemudian nggak ambeien, nggak varikokel, nggak hepatitis. Seperti itu, Pak. Jadi, Selama memenuhi syarat itu diterima. iya diterima, Pak. Itu. Sekalian saya promosikan nih Nih. bagi teman-teman atau adik-adik yang punya cita-cita ingin jadi TNI, polisi, dan mencapai cita-cita itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Nggih. Butuh latihan, kerja keras. Dan latihan dan kerja keras itu akan lebih mudah jika dijalani ada yang membimbing. Dan kebetulan di samping saya ada polisi desa, Babin Kamtipmas, yang ternyata sudah punya pemuda binaan. Nggih. Dan tanpa biaya katanya. Jadi siapapun yang ingin, terutama prioritas ya, Ya. bagi yang tidak mampu. Dan memenuhi syarat tentunya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Intinya yang kurang mampu akan saya layani, Pak. Tuh. Kurang mampu. Kalau saya ingat bahasanya Pak Prabowo, kalau siapapun yang melayani orang tidak mampu, hidupnya akan berkah katanya. Mudah-mudahan Pak Babin ya, Iya, dan memang. mudah-mudahan saya yang ada di sampingnya Pak Babin juga mendapatkan barokahnya gitu. Saya ngampung barokah ini sama Pak Babin ini. Pak Babin, selain tadi sering mengunjungi masyarakat tidak mampu, memberikan kepedulian, belikan kasur, ngasih makan, selain juga punya mahasiswa binaan, ada nggak motivasi atau kegiatan yang selain itu? Ya sementara itu ya itu, Pak, Jumat berkah saya itu, Pak. Oh iya, Jumat berkah. Beliau setiap Nggih. hari Jumat, Nggih, setiap hari Jumat bagi-bagi nasi anak yatim, Pak. untuk anak yatim. Iya. Nasi, bagi nasi. Sedikit rezeki, Pak. Uang juga, Nggih. nasi juga, atau hanya Nggak, uang? anak yatim, kalau anak yatim sedikit rezeki uang, Pak. Setiap Jumat, Nggih. setiap minggu berarti. Iya, Pak. Ada berapa anak yatim nih? Bukan dalam rangka. Dari giliran, Pak. Kenapa? Giliran. Minggu Oh. ini 3 orang, minggu kedua 3 orang gitu. Tapi konsisten. konsisten. Setiap minggu. Setiap minggu. Kenapa? Apa tujuannya? Ada tujuan khusus tidak? Ya, prinsip saya kan
Saya punya harta dari Allah, saya kembalikan. Selain itu dah, saya nggak mau tanya itu karena tadi sudah. Selain itu, apa motivasinya? Ya motivasinya ya itu. Hati nurani Hanya itu ya? Iya. Lagi mana, Pak? Luar biasa, Bapak Bin. Jadi punya banyak kenalan anak yatim nih? Nggih. Di 3 desa itu tadi? 3 desa. Kalau di desa yang lain? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Jadi fokus di 3 desa itu? Karena kan itu binaan saya. Sangat beruntung. Desa apa tadi? Desa Keramat, Ujung Piring, Sembilangan. Luar biasa. Jadi setiap hari Jumat pagi. Habis Jumatan, Pak. Habis Jumatan. Bagi-bagi. Kadang malam, Pak. Habis tawasul itu, Pak. Ke Syekhona kemudian lanjut. Saya juga menemukan videonya panjenengan ke Syekhona. Ngapain di sana? Ya, kita tawasul, Pak, mendoakan kekasihnya Allah, Pak. Bersama dengan warga casis binaan saya itu, Pak. Di bawah juga. Iya, di bawah. Karena kita harus menghormati leluhur kita, Pak. Kegiatan seperti itu harus aktif, Pak. Ya, salah satunya ya untuk para pemuda supaya tidak terpengaruh dengan kenakalan remaja itu juga. Kita ajak kegiatan positif, kegiatan sosial. Saya jadi penasaran, suatu saat saya akan datangi langsung. Saya akan datangi langsung tempatnya Pak Babin. Bersedia Pak Babin ya? Ready, Pak. Luar biasa. Saya datangi langsung, saya bawa kamera. Nggak akan ngasih tahu. Saya akan minta Sherlock aja, saya datang terserah saya nanti kapanpun. Nggak ketemu sama beliau nggak apa-apa. Saya akan lihat langsung lokasinya seperti apa. Apakah beneran beliau menceritakan apa yang diceritakan itu benar atau tidak? Saya juga akan menanyakan dengan warga-warga sekitar. Jangan-jangan hanya karena di depan kamera beliau. Kan banyak dan yang gitu. Mau di depan kamera, di foto, di video, dikirim ke TikTok, IG dan lain-lain. Tapi faktanya tidak begitu banyak. Tapi saya meyakini beliau tidak berbohong. Karena ya saya merasakan auranya gitu. Dan mudah-mudahan semakin banyak polisi baik. Ya walaupun bukan polisi juga, mudah-mudahan semakin banyak orang baik ya. Karena semakin banyak orang baik, yang diuntungkan juga kita. Akan semakin banyak masyarakat-masyarakat yang tidak beruntung untuk terbantu. Terbantu, tertolong, dan kebaikannya juga akan pulang kepada mereka sendiri. Seperti Pak Babin misal. Melayani orang tidak mampu, baik kepada anak yatim, membina pemuda-pemuda, kebaikannya juga akan balik kepada Pak Babin. Dan beliau meyakini itu. Bahkan beliau menjadikan itu sebagai hobi. Saya tanya berkali-kali apa motifnya. Beliau tidak menjawab yang lain. Karena hati nurani. Saya tidak bisa berlama-lama. Karena jawabannya ya itu saja. Karena dari hati nurani. Karena kalau sudah dari hati nurani, kalau bahasa pujangganya, kalau sudah cinta, nggak bisa. Kalau sudah cinta berbagi ya sudah. Nggak ada alasan gitu ya. Kalau ditanya apa alasannya, ya nggak ada, saya cinta saja gitu ya. Sepertinya sudah seperti itu. Pak Babin, saya ingin minta sedikit motivasi buat teman-teman, buat pemuda gitu ya. Sebagai closing statement dari panjenengan untuk tidak berputus asa menghadapi hidup yang memang tidak sesuai dengan keinginan gitu. Tidak selalu sesuai dengan keinginan. Jadi aset terbaik di dunia ini adalah generasi kita, Pak. Anak-anak kita nanti, Pak. Nah, siapa yang menggantikan nanti, Pak? Maka dari itu, itulah langkah saya membina anak-anak supaya terhindar dari penyalahgunaan remaja, kenakalan remaja, narkoba dan lain-lain dengan kegiatan positif seperti itu, Pak. Dengan saya kegiatan sosial, kita tawasul, setelah tawasul kita door to door ke warga yang kurang mampu, kita kasih nasi, kemudian kita sedekah. Saya rangkul anak-anak itu, Pak, saya bina. Kemudian untuk para pemuda Bangkalan yang ada kendala biaya atau kurang mampu untuk belajar, bisa ikut saya. Nanti akan saya biayai, saya ikutkan ke yayasan itu, nanti untuk les bahasa Inggris dan lain-lain saya yang biayai. Seperti itu. Jadi motivasinya, kalau kita ingin beruntung, bersyukur, kita awali dengan subuh berjamaah. Ya, kalau subuh kita tepat waktu, insya Allah masa depan kita akan tepat waktu. Kemudian yang terpenting adalah berbakti sama orang tua. Nomor 1 itu. Karena doa yang paling manjur di dunia ini adalah doanya ibu. Ya. Yang terakhir, memiliki hati yang baik. Kita tidak mudah tersinggung, kita harus baik. Intinya baik, tidak mudah tersinggung. Insya Allah nanti akan dipermudah sama Allah. Baik, luar biasa. Ada berapa sudah binaan panjenengan yang sudah berhasil mencapai apa yang dicita-citakan? Atas izin Allah, Pak, kemarin IPDN 1, Pak, anak Kamal.
Untuk yang polisi, alhamdulillah yang dari Polres Bangkalan mayoritas murid saya semua, Pak. Luar biasa. Oke. Baik, beliau sudah menyampaikan tadi, yang terpenting adalah hati yang bersih. Oke, benar, Pak. Tidak mudah tersinggung, Nah, tidak punya niat jelek, nah. jangan neko-neko gitu Oke. ya. Baik, terima kasih Pak Babin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.